Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Nuryanto, NIM 18010003, kelas TP 18. Baik, di sini saya ingin memenuhi UAS Teknik Pemboran 2, yang mana di sini saya akan membahas video-video tentang soal-soal. Baik, soal yang pertama yaitu lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi sel dapat mengakibatkan. Nah, yang pertama, komposisi dasar sel adalah mineral clay. Tipe clay yang sering terdapat dalam formasi hidrokarbon yaitu montmorillonite, illite, dan kaolinite. Nah, montmorillonite adalah itu jenis mengembang. Tingkat swellingnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan clay yang lain. Nah, illite yaitu dikategorikan sebagai clay non-swirling, walaupun sedikit mengabsorpsi air. Nah, yang terakhir itu adalah kaolinite, relatif tidak mengembang bila kena air. Nah, dengan menggunakan lumpur yang memiliki water loss tinggi saat mencapai formasi sel, maka akan terjadi mechanical pipe sticking. Nah, soal yang kedua yaitu ketebalan matrix yang timbul di dinding lubang dipengaruhi oleh, saya jawab pertanyaannya, dipengaruhi oleh perbedaan tekanan formasi dan tekanan hidrostatik lumpur. Jenis lumpur pemboran dan bahan kimia yang ditambahkan ke lumpur seperti memiliki sifat filtration loss, maka terjadi invasi magnetrat. Fase cair dari lumpur akan tersaring masuk ke dalam formasi yang permeable di sekitar lubang bor. Sedangkan padatan lumpur atau mud solid tertinggal dan akan membentuk mud cake pada dinding lubang sumur bor. Lanjut pertanyaan yang ketiga, differential sticking cenderung akan terjadi pada. Nah, saya jawab, differential pipe sticking terjadi jika perbedaan antara tekanan hidrostatik lumpur, pemboran, dan formasi menjadi sangat besar. Keadaan seperti ini terjadi apabila yang pertama yaitu menembus formasi yang porous dan permeable. Lumpur terlalu berat sehingga tekanan hidrostatik lumpur jauh melebihi tekanan formasi. Yang ketiga, lumpur yang kurang stabil atau water loss tinggi, terus mud cake tebal. Terus yang keempat yaitu ada pertanyaan, lumpur yang terlalu kental akan menyebabkan, saya jawab pertanyaannya, lumpur yang terlalu tebal akan menyebabkan sweep effect atau pada saat pencabutan rangkaian pemboran dari dasar lubang. Dengan viskositas lumpur tinggi, lumpur yang berada di atas bit terhambat turun ke dalam bit. Ruangan di bawah bit akan vakum dan fluida formasi akan terhisap masuk ke lubang, sehingga terjadi well cake. Yang kedua yaitu kerja pompa akan berhambat berat. Viskositas yang tinggi akan menyebabkan pressure loss yang tinggi, sehingga tekanan untuk mensirkulasikan lumpur menjadi tinggi. Baik, selanjutnya soal yang kelima yaitu apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur mempunyai gel strength besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah, nah saya jawab pertanyaannya, gel strength adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel lumpur atau pemboran. Gel strength disebut juga dengan daya agar atau daya pulut. Gel strength bila terlalu besarkan mempersulit usaha pompa untuk melalui sirkulasi lagi. Tekanan yang diperlukan untuk melalui sirkulasi kembali menjadi tinggi. Dan kata lain, kerja pompa akan berat. Jika dipaksakan melalui sirkulasi dengan tekanan tinggi, dapat memecahkan formasi. Bila formasi tidak kuat menerimanya, formasi akan pecah. Baik, soal yang keenam yaitu pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pemboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk yang pertama itu bertujuan untuk mencegah bertambah tingginya pressure surge atau tekanan kejut saat menurunkan rangkaian dan saat sirkulasi. Sirkulasi lumpur yang kontinunya atau berkala akan mencegah pengendapan cutting yang dapat memperbesar koefisien fiksi dan menyebabkan penjepitan pipa.
Baik, soal yang ketujuh yaitu untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan-bahan lumpur. Nah, saya jawab pertanyaannya, dapat ditambahkan kalsium lignosulfonat adalah bahan pengencer yang paling banyak digunakan. Bahan kimia ini mempunyai kemampuan untuk mendeslokasikan dan mendisipasikan partikel-partikel clay, sehingga dapat menurunkan viskositas foil atau water loss. Nah, hal ini akan menyebabkan turunnya gaya tarik antara plat-plat yang mengakibatkan penurunan viskositas dan yield strength. Baik, soal yang selanjutnya yaitu kalau water loss atau air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar dapat terjadi. Saya jawab pertanyaannya, dapat terjadi filtration loss yang terlalu besar untuk efeknya terhadap formasi maupun lumpurnya, karena akan mengakibatkan formasi demeg dan lumpur akan kehilangan banyak cairan, dan mudcake sebaliknya tipis agar tidak memperkecil ukuran lubang bornya. Baik, selanjutnya soal yang ke-9. Lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan mengakibatkan. Nah, saya jawab pertanyaannya. Lumpur yang terlalu berat akan menyebabkan peristiwa hilangnya lumpur atau loss circulation. Ini dapat terjadi jika tekanan hidrostatik naik hingga melebihi tekanan rekah formasi, yang akan mengakibatkan adanya frek atau rekahan, yang kemungkinan lumpur mengalir ke dalamnya. Hilangnya lumpur ini juga terjadi jika pori-pori dinding lubang sumur lebih besar daripada ukuran partikel lumpur pemboran. Baik, selanjutnya itu di soal nomor 10 perhitungan. Soalnya itu ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 18 feet, lebar 10 feet, dan tinggi 8 feet. Kalau batasan boleh mengisi lumpur hingga 6 feet, maka volume lumpur di ketiga tangki tersebut berapa barel? Baik, saya jawab pertanyaannya. Diketahui pada tangki itu 18 feet, lebar 10 feet, dan tinggi 6 feet. Ditanyakan volume lumpur dari dalam 3 tangki tersebut. Nah, saya jawab, volume 1 tangki sama dengan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya itu 18 feet, lebarnya itu 10 feet, dan tingginya 6 feet, menghasilkan 1080 feet. Nah, volume tangki dalam 3 tangki. Nah, volume 1 tangki dikalikan 3. Nah, 1080 itu yang tadi dikalikan 3, hasilnya 3240 feet. Nah, konversikan feet ke barel, yaitu 1 feet sama dengan 0,1781 barel. Nah, tadi yang 3000 ini dikalikan per barelnya. 3240 dikali 0,178111, hasilnya 577,0764 barel. Baik, soal ke yang 11 yaitu casing 95/8, OD-nya yaitu 8,35 ID. Nah, 40 lb per feet. Diameter lubangnya 12 1/4 inch. Panjang casing 5000 feet. 1 feet-nya 13 inch. 1 feet dalam galonnya 7,48 galon. Satu barelnya 42 galon, volume anuralnya adalah. Baik, saya langsung jawab. VOD-nya itu volume OD-nya 1/4 dikali V dikali OD kuadrat dikali L. Nah, 1/4 dikalikan 3,14 V-nya dan dikalikan OD kuadrat. Tadi OD kuadratnya 95/8 yaitu 0,802 feet dikalikan kuadrat, terus dikalikan 5000 feet yaitu kedalamannya, menghasilkan 2024,58 feet. Nah, V-hole-nya itu 1/4 dikalikan V dikalikan DH dan dikalikan L lebar. Nah,
seperempat dikalikan pi-nya itu tetap 3,14 dikalikan DH atau diameter sumur 12,1/4 inch itu sama dengan 1,02 feet. Nah, 1,02 feet itu DH-nya dikalikan 5.000 panjang casingnya menghasilkan 4.083,57 feet. Nah, terus volume anuralnya adalah pi hole dikurangi pi OD-nya. Nah, di pi hole-nya menghasilkan 4083,57 dikurangi 2524,59 menghasilkan 1559 feet. Baik, selanjutnya itu soal yang ke nomor 12. Untuk mendapatkan kecepatan pemboran atau ROP yang optimum, parameter bor yang cenderung diubah-ubah adalah yang pertama itu karakteristik dari suatu formasi sangat mempengaruhi laju penembusan batuan tersebut. Sifat dan jenis fluida pemboran sangat dipengaruhi terhadap laju pemboran, seperti saat pengangkatan cutting. Mungkin cepat cutting terangkat ke permukaan, maka laju penembusan dapat maksimal. Penggunaan lumpur yang sesuai dapat meningkatkan kelajuan penembusan dan mengurangi waktu pemboran serta mengurangi problem selama operasi pemboran. Baik, soal yang ke-13 yaitu pada rangkaian BHA tanpa stabilizer lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan hal apa? Nah, saya jawab pertanyaannya. Diakibatkan pengaruh tingkat kekerasan dan kemiringan formasi yang ditembus. Pada formasi dengan lapisan yang berganti-ganti dari lunak ke keras dan sebaliknya akan menyebabkan bit ditahan dengan berat sebelah pada kedua sisinya, sehingga bit akan memperosok ke salah satu sisi dan mengakibatkan lubang bor menyimpang dari sasaran semula. Baik, soal yang terakhir itu ada jelaskan peranan dari masing-masing 5 sistem pada pemboran. Nah, yang pertama itu ada power supply atau power system, berperan untuk memberikan suplai daya untuk menggerakkan sistem-sistem yang lain, berasal dari diesel engine dan electric generator. Yang kedua itu ada hoisting system, berperan untuk mengangkat turunkan drill string, casing string, dan peralatan subface atau bawah tanah lainnya. Yang ketiga itu ada rotary system. Rotary system berperan untuk memutar mata bor, memberi beban mata bor, dan memberi saluran lumpur bertekanan tinggi ke mata bor. Yang kedua, yang keempat, circulating system. Circulating system berperan untuk mengalirkan lumpur pemboran. Terus yang terakhir itu ada BOP. BOP system berperan untuk menutup sumur ketika terjadi semburan liar dan mengalirkan influx saat terjadi well crack. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan untuk menghubungi UAS Teknik Pemboran 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.